Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menyampaikan amanat Yesus yang sangat jelas. Kita dipanggil untuk mewartakan Injil kepada seluruh makhluk. Pewartaan ini adalah tugas yang mulia, tetapi juga penuh tantangan. Tidak semua orang akan menerima pesan ini dengan mudah, dan terkadang kita merasa tidak mampu atau takut untuk menyampaikan kabar sukacita. Namun, Yesus tidak hanya memberi tugas, Ia juga menjanjikan penyertaan dan tanda-tanda yang menyertai mereka yang percaya. Tanda-tanda ini seperti berbicara dalam bahasa baru, mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Bukan semata-mata keajaiban fisik, tetapi mencerminkan kuasa Injil yang mengubah kehidupan. Misalnya, berbicara dalam bahasa baru dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk menjangkau orang dengan cara yang penuh kasih, yang sebelumnya sulit kita lakukan. Mengusir setan berarti membawa terang ke dalam kegelapan hidup orang lain, sementara menyembuhkan menunjukkan bagaimana kehadiran kita dapat memberi penghiburan bagi mereka yang terluka, baik secara fisik maupun batin. Yesus juga memberi penegasan bahwa misi ini tidak akan dilakukan sendirian. Ia menyertai kita, meneguhkan pewartaan kita dengan kuasa-Nya. Penyertaan ini memberikan kita keberanian untuk melangkah, meskipun kita merasa kecil atau tidak cukup mampu. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita untuk menghadirkan kuasa-Nya yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menghidupi amanat ini dengan menjadi saksi Kristus di tempat kita berada. Hal ini tidak selalu berarti berbicara banyak tentang agama, tetapi juga dengan menunjukkan kasih, kejujuran, dan pengampunan kepada sesama. Ketika kita menjadi terang dan garam dunia, orang akan merasakan kehadiran Kristus melalui tindakan kita. Hari ini, gereja memperingati Santo Fransiskus Xaverius. Ia seorang misionaris besar yang menjalankan amanat Injil ini dengan penuh kesetiaan.
Ia meninggalkan kenyamanan hidup di Eropa dan meninggalkan tanah kelahirannya dan menghadapi berbagai tantangan untuk mewartakan Injil di Asia. Ketekunan dan cinta yang besar kepada Tuhan mendorongnya untuk menembus batas budaya, bahasa, dan bahaya demi membawa kabar sukacita. Teladan Santo Fransiskus Xaverius mengingatkan kita bahwa menjadi misionaris tidak selalu berarti pergi ke tempat yang jauh. Kita bisa saja memulai misi kita dari hal-hal kecil, seperti berbagi kebaikan kepada tetangga, membantu mereka yang membutuhkan, atau memberi kesaksian tentang kasih Allah melalui hidup kita sehari-hari. Semoga semangat Santo Fransiskus Xaverius menginspirasi kita untuk mewartakan Injil dengan penuh kebenaran, keberanian, dan kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang murah, yang maha murah dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami setiap hari. Kami mohon, bantulah kami agar selalu membuka hati untuk menyalurkan kasih-Mu kepada sesama yang miskin, sakit, lemah, dan diabaikan. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.